Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan kita kali ini. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas satu tema krusial dalam hubungan antar negara atau hukum internasional yang bertema mengenai tentang kedaulatan teritorial dalam perspektif hukum internasional. Ayo kita simak sampai akhir karena akan ada analisis kritis dan studi kasus yang nyata nih yang bakal aku kasih ke kalian. Pertama-tama, aku harus ngejelasin tentang kedaulatan teritorial itu sendiri. Kalau dalam hukum internasional, kedaulatan teritorial adalah hak eksklusif suatu negara atas wilayahnya, termasuk daratan, lautan, dan juga wilayah udara. Nah, konsep ini tuh udah dijamin di dalam Piagam PBB pada pasal 2 ayat 4 yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah negara lain. Nah, prinsip ini juga ditegaskan dalam Konvensi Montevideo pada tahun 1933 yang menyatakan bahwa negara harus memiliki wilayah tertentu yang tetap dan diakui secara internasional, teman-teman. Dengan kata lain, tidak ada negara lain yang boleh ikut campur tangan apalagi mengambil alih bagian dari wilayah tersebut tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Nah, salah satu contoh nyata dari dinamika kedaulatan teritorial adalah konflik Laut Cina Selatan. Nah, di wilayah ini beberapa negara itu seperti Tiongkok, terus Filipina, lalu Vietnam, dan juga ada Malaysia serta Brunei saling mengklaim sebagian kawasan laut yang kaya sumber daya alam tersebut. Nah, Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah ini melalui apa yang disebut Nine Dash Line, sebuah batas yang tidak diakui oleh hukum internasional. Nah, pada tahun 2016, Permanent Court of Attribution atau PCA di Den Haag memenangkan gugatan Filipina terhadap Tiongkok dan menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS pada tahun 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari kasus Laut Cina Selatan ini? Itu kita melihat ya teman-teman bahwa meskipun hukum internasional telah mengatur dengan jelas soal kedaulatan wilayah, penerapannya itu sangat bergantung pada kepentingan politik dan kekuatan militer negara masing-masing. Nah, negara-negara kuat seperti Tiongkok tetap memiliki aktivitas di wilayah yang secara hukum bukan miliknya. Nah, ini menunjukkan adanya ketimpangan nih teman-teman antara penegakan hukum internasional karena tidak ada polisi dunia. Nah, yang secara efektif itu bisa memaksa negara besar tunduk pada putusan arbitrase internasional. Nah, pertanyaannya, apakah hukum internasional benar-benar efektif dalam menjaga kedaulatan teritorial? Nah, ini bisa aku jawab nih teman-teman. Dalam prakteknya, efektivitas sangat ditentukan oleh political will negara yang bersangkutan. Nah, dan kekuatan diplomatik komunitas internasional. Nah, sebaliknya, kita tuh bisa melihat bagaimana Indonesia ini berhasil menjaga wilayah kedaulatannya melalui pendekatan diplomatik dan hukum terhadap klaim Malaysia di Amblat ya teman-teman. Jadi kita ada dua perbandingan nih tadi. Nah, meskipun terjadi ketegangan, Indonesia tetap mengedepankan mekanisme hukum dan diplomasi, bukan konfrontasi militer. Nah, kalau misalnya kita dapat simpulkannya teman-teman bahwa kita tuh memiliki dua contoh kasus, yaitu tadi yang Laut Cina, lalu yang kedua Indonesia dalam menjaga batasannya dari Malaysia. Nah, dari pembahasan ini kita tuh bisa dapat menyimpulkan bahwa kedaulatan teritorial itu tuh bukan sekedar hak,
tapi juga tanggung jawab negara untuk mempertahankan melalui hukum dan diplomasi. Nah, hukum internasional ini memberikan kerangka yang sah, tapi implementasinya membutuhkan dukungan nyata dari komunitas global. Jadi, meskipun hukum internasional ini telah menyediakan adanya piagam PBB pada pasal 2 ayat 4, tapi masih membutuhkan sebuah kerjasama antar negara-negara untuk membangun agar terciptanya kedaulatan teritorial tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Bye-bye.